yang lahirnya di generasi 90-an atau bisa dikatakan generasi Y. Ada yang seumuran dengan saya, generasi 90-an, pemuda-pemudi. Ada yang seumuran dengan saya, generasi 90-an, berangkat tangan. Angkat tangan. Oke, generasi Y. Untuk generasi yang 90 sebelum 90 boleh angkat tangan juga. Generasi yang lahirnya sebelum 90. Artinya sebelum 90 berarti mereka Ibu Marsha boleh angkat tangan juga, Bu. Oke. Walaupun hari ini Ibu sudah tidak menjadi pemuda-pemudi lagi, tapi semangat pemuda itu ada di hati kita masing-masing. Amin. Amin. Dan generasi yang lahirnya di generasi 2000-an boleh angkat tangan. Generasi yang lahirnya generasi 2000-an boleh angkat tangan. 2000-an dimulai dari tahun 2000 boleh angkat tangan. Ada yang malu-malu ya? Malu kan dari generasi 2000-an? Boleh angkat tangan generasi 2000? Oke. Apa kira-kira sebutan untuk generasi tahun 2000 ini yang akan kasih oleh Tuhan? Generasi apa? Generasi? Saya nggak dengar. Generasi apa? Generasi apa? Teman-teman generasi Anik apa generasinya kira-kira yang lahir tahun 2000-an? Generasi Gen Z boleh? Generasi apa lagi? Generasi yang di belakang mereka tiga cewek ganteng di belakang, generasi apa? Generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Z. Berarti tidak ada yang seumuran dengan saya, hanya pemain drum kita, mungkin yang pianis kita, pemain bass kita dan pemain musik kita juga, abang kita, dan mungkin pendeta Indra. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, generasi milenial. Apa sih sebenarnya generasi milenial itu? Ada yang tahu generasi milenial itu apa? Generasi Z. Ada yang mau tahu generasi itu generasi apa? Generasi yang lahir tahun 2000. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sebenarnya generasi yang lahir di tahun 2000-an itu sangat berbeda jauh cara mendidiknya dan cara mengajarnya dengan generasi yang lahir sebelum 2000. Sadar atau tidak? Sadar. Apa kira-kira perbedaan yang paling mendasar di antara generasi 2000-an dengan generasi 90-an itu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira apa kira-kira? Boleh menyebutkan apa kira-kira perbedaan yang paling signifikan dari generasi 2000-an dengan generasi 90-an? Ada yang mau berpendapat? Jangan malu-malu. Ada yang mau berpendapat? Yang paling mendasar yang mungkin hari ini kita pegang, ada yang tahu apa yang saat ini kita pegang? IT. Hah? IT. Apalagi kata-kata IT? Teknologi, teman-teman. Itu generasi kita pada saat ini sudah jauh berbeda dengan generasi Ibu Marsha yang dahulu. Generasi kita pada saat ini dipengaruhi dengan teknologi. Ada barang yang saat ini mungkin tidak bisa lepas dari tangan kita. Apa kira-kira itu barangnya? Gadget, handphone, apalagi yang tidak bisa jauh dari kita? Media sosial, WhatsApp, internet, apalagi yang paling terkenal pada saat ini, yang paling booming di kalangan generasi daring dan generasi Anik pada saat ini? Generasi apa? Generasi TikTok. Hari ini sudah parkour? Sudah bikin FYP hari ini? Oke, generasi TikTok, teman-teman. Di zaman saya tuh memegang handphone di umur SMP kelas 1. Saya baru SMP kelas 1 saya baru memegang handphone. Dan mungkin teman-teman pada saat ini dari kecil sudah ada yang memegang handphone, betul? Tidak. Dari kecil belum memegang handphone, serius? Yakin?
Sekarang pegang handphone. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada tema kita hari ini, cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan dalam kaitannya dengan generasi milenial pada saat ini. Mati lampu ya. Jauh berbeda dengan generasi saya dahulu. Nah, artinya yang mau dikatakan adalah saat di teknologi itu juga saat ini sudah maju, artinya juga harus ada perubahan di dalam hidup kita sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, mungkin pada saat ini kita menyadari kalau kemajuan teknologi juga membawa perubahan bagi remaja dan pemuda pada saat ini. Kalau misalnya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan tidak menyadarinya, itu kemajuan teknologi pada saat ini membawa kita pada perubahan perilaku dan sikap. Ada teman-teman yang di sini bermain game online? Saya yakin dan percaya di sini pasti ada user-user main Mobile Legends. Main FF juga ada. Ada yang main bocil FF juga ternyata ya. Main PUBG juga ada. PUBG juga ada. Mobile Legends juga ada. Puji Tuhan, waktunya kita sudah nyala. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sadar tidak kemajuan teknologi ternyata membawa perubahan drastis dalam kehidupan kita. Apa kira-kira dampak negatif dari kemajuan teknologi yang paling sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Toksik, apalagi? Toksik, ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Lelaki ganteng di belakang? Ada yang mau berpendapat? Apa kira-kira kemajuan teknologi yang membuat kita saat ini memiliki kehilangan kita? Yang paling penting adalah yang poin terpenting yang mau kita katakan adalah satu, kemajuan teknologi juga membuat kita berubah melalui sikap kita masing-masing. Ada teman-teman yang akhirnya terpengaruh lalu menjadi toksik, sering mengucapkan kata-kata yang kasar seperti itu. Ada juga kemajuan teknologi membuat kita ternyata yang dekat menjadi jauh. Memang yang jauh menjadi dekat, tetapi akhirnya yang dekat menjadi jauh. Itu yang paling penting. Akhirnya dari situlah dulunya bersaudara menjadi tidak bersaudara. Kehidupan yang memang kemajuan teknologi membuat kita maju pada saat ini, tapi juga kita harus mempunyai filter untuk menyaring apa yang baik bagi kita dan apa yang tidak baik bagi kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita berbicara tentang cinta kasih Kristus. Sebenarnya saya tuh mau pakai ini, tapi karena baterainya mati, jadi nggak bisa. Nah, saya mau bertanya dengan teman-teman, apa itu kasih itu sendiri? Yang boleh ingin mengutarakan apa itu kasih, boleh berdiri atau boleh melambaikan tangannya. Apa itu kasih? Teman-teman yang sekalian yang pada hari ini hadir, kasih itu apa? Teman-teman ada yang tahu? Kasih itu atau macam-macam kasih, ada yang tahu? Dari Jemaat GKI Kelapa Darit, ada yang tahu kasih itu apa? Ayo, satu atau dua orang saja. Kasih itu apa? Kasih itu yang pemuda dan remaja. Ini pemuda semua kan ya? Bukan sekolah minggu loh ya. Pemuda kan? Pemuda. Yang apa itu kasih? Kira-kira teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Oke, kalau dari belum, yang Anik, apa itu kasih kira-kira? Teman-teman yang dari Anik, apa itu kasih? Ada yang mau? Kasih itu apa? Siap, kasih itu? Kasih itu? Kasih itu sabar. Oke, ada lagi? Kasih itu? Kasih itu murah hati. Kasih itu? Kasih itu? Kasih itu apa? Sorry, gak kedengeran apa? Kasih itu
itu lemah lembut. Dari ibu-ibu kasih itu apa kira-kira? Bapak ibu yang sudah jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, apa kira-kira kasih? Kasih itu ada lagi, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ada lagi mengampuni, betul? Kasih itu mengampuni. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap kita manusia. Perasaan yang dimiliki oleh setiap kita manusia. Perasaan yang timbul dari rasa memiliki dan menyayangi. Teman-teman, kasih di dalam Kristen ada apa? Satu, kasih apa? Kasih agape. Dua, kasih eros. Ketiga kasih filia. Keempat, kasih storge. Apa itu kasih agape? Kasih agape. Kasih agape ada yang tahu? Kasih agape, kasih yang tak bersyarat, cinta Allah, cinta yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang datangnya dari Allah itu kasih agape. Kasih filia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Pada saat ini kita yang hadir pada saat ini itu kasih filia. Kasih storge, kasih yang timbul karena keluarga atau ikatan darah. Dan kasih yang terakhir, kasih eros, kasih yang bersumber pada daya tarik seksual atau jenis kelamin yang lain. Apa tadi kasih tadi? Ada apa? Ada yang mau menyebutkannya lagi? Kasih apa? Kasih agape, kasih eros, kasih filia. Ada satu lagi? Kasih storge, kasih yang timbul karena keluarga atau kasih orang tua. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Natal pada saat ini itu sebenarnya kasih apa kira-kira? Kita merayakan Natal pada saat ini, itu perwujudan dari kasih apa? Dari kasih agape. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita merayakan Natal, itu adalah kasih agape itu sendiri, yaitu Sang Putra Natal atau Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini itulah kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Karena keberdosaan kita harus menghadapi maut. Tetapi Tuhan datang dengan belas kasihan kepada kita manusia. Lalu muncullah sang Natal itu sendiri dalam wujud Kristus Yesus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Natal itu adalah bukti kasih agape. Kasih agape juga menggerakkan kita sekalian untuk memiliki kasih yang lainnya. Kasih yang mau menggerakkan diri kita untuk memiliki kepekaan dengan orang lain. Kasih yang juga mengajarkan kita untuk memiliki apa? Menggerakkan apa kira-kira? Menggerakkan persaudaraan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengasihi, kasih itu tidak muncul dengan begitu saja. Tetapi kasih di dalam firman Tuhan hari ini katakan adalah datang daripada ketaatan. Kita taat kepada Tuhan dan mengamalkan kasih persaudaraan itu, maka kita pun juga mengasihi yang lainnya. Saat kita memiliki kasih, kasihilah juga yang lainnya. Begitu juga dalam kita pada saat ini. Kita yang lahir dari generasi yang berbeda dengan cara didik yang berbeda, harus kita saling mengasihi satu sama lain, harus mempunyai filter dalam kehidupan ini satu sama lain. Bagi kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini yang terakhir di tahun 2000-an, kemajuan teknologi jangan sampai membuat kita saling membenci satu sama lain, saling membuat kita berucap yang tidak pantas, lalu akhirnya saling bertengkar di antara saudara kita satu sama lain. Bahkan juga yang paling penting adalah kasih itu harus memiliki kepekaan dan peduli dengan sesama. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, konsep yang lainnya adalah kasih filia atau kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Saat kita mengasihi, jangan kita mengharapkan balasan, tetapi mengasihilah karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Yang katakan yang hari ini meyakini bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jikalau hari ini Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita. Amin. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita, betul? Betul.
Kalau Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita, pun juga kita harus begitu mengasihi Tuhan juga. Jangan hanya kasih itu diucapkan dari mulut, tetapi harus juga diucapkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira kasih yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Teman-teman, ada yang tahu? Kasih yang paling bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari apa itu kira-kira? Kita mengasihi orang tua kita sendiri di rumah, kita sudah mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang tua, kita mendengarkan apa yang orang tua katakan di dalam kehidupan kita, kita sudah mengasihi Tuhan. Kita mengasihi saudara kita, kita juga mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang lain yang berbeda dengan kita, kita sudah mengasihi Tuhan. Cinta kasih tidak hanya diucapkan melalui mulut, tetapi juga harus dilakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Terlebih teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita juga harus mengasihi yang lainnya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita.